Shalom Bapak Mama Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Jumat 13 Desember 2024. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Tesalonika 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Kitab 1 Tesalonika 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami sungguh bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini. Saat ini kami butuh kekuatan firman-Mu untuk menerangi jalan hidup kami. Mari Bapa Engkau memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Tesalonika 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-12 di bawah perikop nasihat supaya hidup kudus. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukan lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk meluruskan persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tetapi juga yang mau melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Mama saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, tema yang menuntun kita di dalam perenungan pada saat ini adalah menanti dalam hidup kudus. Apa yang sudah kita lakukan dalam penantian kita sampai dengan hari ini? Mari tanya kepada diri kita masing-masing, apa saja yang sudah kita lakukan? Hidup seperti apa yang sudah kita lakukan? Apakah hidup kudus atau hidup terus jatuh di dalam dosa? Hidup yang sering kali meninggalkan Tuhan dan tidak mempedulikan Tuhan di dalam kehidupan. Tuhan Yesus pernah bertanya, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jika Tuhan datang. Lalu bagaimana kalau Tuhan datang? Bagaimana? Apakah kita mau bertekun di dalam hidup
untuk bagaimana ada di dalam kekudusan hidup, setia dengan Tuhan. Ketika kita melihat bagian jemaat di Tesalonika, mereka juga ada di dalam kehidupan yang kemudian gejolak tentang iman, tentang moral yang merosot itu sangat terlihat. Sehingga mereka dipanggil untuk menjadi orang-orang yang hidup kudus di hadapan Allah. Karena dalam penantian bersama dengan Allah diperlukan cara hidup yang baik, hidup yang kudus, diperlihatkan dari iman dan kesetiaan. Jadi marilah kita belajar dari jemaat di Tesalonika, supaya tidak lagi hidup dalam percabulan dan hawa nafsu, tetapi hidup di dalam kekudusan. Berbagai praktik-praktik yang salah, marilah melihat itu sebagai bagian dari pengakuan kita kepada Tuhan, supaya kita tidak lagi terjebak dalam kehidupan yang tidak baik. Mulai dari orang muda sampai orang tua tidak akan terlepas. Tetapi ketika hari ini kita masih dengar firman Tuhan ini, itu artinya masih ada kesempatan bagi kita untuk berbalik, siapapun kita. Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Tuhan begitu baik. Biarlah kami menjadi orang-orang yang terus mencari kekudusan di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.